Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira ma ba'd. Man yaqra falyaqra. Assalam. Allah yaqra. من أراد أن يقرأ فليقرأ. يلا. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولنا أفضل القرآن وأبلغه. هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ قال الإمام أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني وابن حبان إلى منع التفاضل لأن الجميع كلام الله ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره، فقل هو الله أحد أفضل من تبت يدا أبي لهب. وقال الخويي كلام الله أبلغ من كلام المخلوقين. وهل يجوز أن يقال بعض كلامه أبلغ من بعض الكلام؟ جوزه قوم لقصور نظرهم وينبغي أن تعلم أن معنى قول القائل هذا الكلام أبلغ من هذا أن هذا في موضعه له حسن ولطف وذاك في موضعه له حسن ولطف وهذا الحسن في موضعه أكمل من ذاك في موضعه. فإن من قال إن قل هو الله أحد أبلغ من تبت يدا أبي لهب يجعل المقابلة بين ذكر الله وذكر أبي لهب وبين التوحيد والدعاء على الكافر، وذلك غير صحيح، بل ينبغي أن يقال تبت يدا أبي لهب دعاء عليه بالخسران. فهل توجد عبارة للدعاء بالخسران أحسن من هذا؟ وكذلك في قل هو الله أحد لا توجد عبارة تدل على الوحدانية أبلغ منها. فالعالم إذا نظر إلى تبت يدا أبي لهب في باب الدعاء بالخسران ونظر إلى قل هو الله أحد في باب التوحيد لا يمكنه أن يقول أحدهما أبلغ من الآخر. لا يمكنه. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كما في مختصر كتابه الإتقان رحمه الله وجمعنا وإياه في دار كرامته ونفعنا الله بعلمه أفضل القرآن وأبلغه. قال هل في القرآن شيء أفضل من شيء? Apakah di dalam Al-Quran itu ada sebagian yang lebih utama dari yang lain? Qala al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari wal Qadhi Abu Bakr al-Baqillani wa Ibn Hibban ila man'it tafadul. Mereka ini pendapatnya mengatakan tidak boleh menganggap sebagian surat, sebagian ayat lebih utama dari ayat yang lain. Li'anna al-jami'a kalamullah, karena semua itu adalah ucapan Allah. Wa li'alla yuhimu tafdila naqsa al-mufaddali alaih, dan supaya tidak ada kesan bahwa yang tidak ada kesan merendahkan atau menganggap kurang yang dianggap yang dikesampingkan tadi itu, yang dikatakan ini lebih afdal ini daripada ini.
Qala Syekh Izzuddin Abdussalam ibn Abdussalam, kalamullahi fillahi afdal min kalamihi fi ghairih. Wallahu alam, sepertinya berarti muallif yang meringkas pun condong kepada ucapan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bahwa kita tidak boleh mengatakan sebagian ayat, sebagian surat lebih utama dari surat yang lain, dengan dua alasan. Yang pertama, karena semuanya datangnya dari Allah. Yang kedua, supaya tidak ada kesan meremehkan ayat yang lain. Namun yang jelas pendapat ini ya ikhwan, jelas marjuh. Karena Rasulullah SAW sendiri apa? Mengatakan ayatul suratul ikhlas, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallahu ahad mengimbangi atau ibarat sepertiga Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW juga ketika bertanya kepada sahabat, ayyul Qur'ani a'zam, ayat Al-Quran yang paling agung, yang paling mulia apa? Ayat kursi. Naam. Jadi tidak ada masalah karena tidak ada kesan sama sekali. Tanpa mengesankan oh ini lebih rendah. Sebagian orang memang ada kesan ke sana memang. Sehingga apa? Yang bolak-balik Yasin melulu. Ada orang mati Yasin, lahiran Yasin, mau hidup Yasin. Sehingga seakan-akan surat lain itu nggak ada. Dan itu memang nggak benar. Tapi kalau seperti yang diceritakan oleh Rasulullah, ayat ini lebih afdal dari ayat ini, nggak ada masalah. Tidak ada kesan. Seperti juga para anbiya. Para anbiya tentu satu sama yang lain lebih utama. Paling utama siapa? Rasulullah SAW. Naam. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'd. Apakah boleh kita meyakini Nabi Muhammad SAW lebih utama daripada yang lain? Boleh. Dengan syarat tidak merendahkan sama sekali Nabi yang lainnya. Itu syaratnya. Qala Syekh Thayyib, kalamullahi fillahi, ucapan Allah pada Allah, afdalu min kalamihi fi ghairih, lebih utama dibanding ucapan pada yang lainnya. Faqul huwallahu ahad afdalu min tabbat yada abi lahabi wa tab. Naam. Karena ini perbandingan secara akal. Ucapan Allah tentang dirinya lebih afdal daripada ucapan Allah tentang orang lain, tentang yang lain. Contohnya apa? Qul huwallahu ahad lebih utama daripada tabbat yada. Kenapa? Karena qul huwallahu ahad tentang Allah. Sedangkan tabbat yada tentang Abu Lahab. Masya Allah. Qala al-Khuwaybiyyu Al-Khuwabiyyi Yusuf bin Tahir bin Yusuf bin Al-Hasan, kalamullahi ablagu min kalamil makhluqin. Wa hal yajuzu an yaqal ba'da kalamihi ablaga min ba'dil kalam? Apakah boleh kita mengatakan sebagian ucapan Allah itu lebih kuat daripada yang lain, lebih utama dari yang lain? Jawazahu qaumun likusuri nadharihim. Sebagian yang lain membolehkan karena pendeknya sisi pandang mereka. Yakni lebih ablag. Kalau lebih balik, na'am. Semua kalamullah itu adalah balaghah. Wa yanbaghi an ta'lama anna ma'na qaulil qa'il, dan harus Anda ketahui bahwa makna ucapan seorang, hadzal kalamu ablagu min hadza, ucapan ini lebih balik daripada ucapan yang ini. Anna hadza fi mawdhi'ihi lahu husnun wa lutfun, bahwa yang ini pada tempatnya adalah ada keindahan dan kelembutan. Wa dzaka fi mawdhi'ihi lahu husnun wa lutf, sedangkan yang itu lebih afdal pada tempatnya juga dan lebih lembut. Wa hadzal hasan fi mawdhi'ihi akmalu min dzalika fi mawdhi'ihi. Thayyib, masyaallah, ini indah ya ikhwan. Jadi sekarang kita kalau masalah membandingkan ucapan Allah mana yang lebih ablag, lebih mengena, lebih apa istilahnya, balaghah itu dalam bahasa kita lebih apa? Lebih fasih ya. Naam. Mana yang lebih fasih? Kata beliau enggak. Semua kalamullah itu fasih. Hanya saja penempatannya. Hanya saja apa? Penempatannya. Ketika ada hukum, misalnya berbicara hukum orang yang mencuri, maka ada kalamullah yang paling fasih di situ adalah hukum as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma.
Mana yang paling fasih ketika menjelaskan keutamaan bersedekah? Yang paling fasih ketika berbicara keutamaan sedekah adalah mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Seperti itu. Sekarang kira-kira paling fasih enggak kalau kita berbicara? Mana yang paling fasih keutamaan orang berpuasa Ramadan? Kemudian kita bawa ayat yang paling fasih adalah wa yas'alunaka 'anil mahid. Enggak tepat. Akhirnya apa? Jadi enggak fasih akhirnya. Makanya beliau mengatakan kalamullah itu semuanya baligh, semuanya fasih, hanya saja tergantung apa? Tergantung penempatannya. Di mana kamu tempatkan dan ayatnya sesuai, maka itu adalah baligh. Tapi ketika kamu tempatkan tidak pada tempatnya dan tidak sesuai, ya yang salah yang menempatkan. Tetap aja kalamullah baligh. Naam. Qala wa hadzal husnu في موضعه أكمل من ذلك في موضعه فإن قال إن قل هو الله أحد أبلغ من تبت يدا أبي لهب وتب. Kalau ada yang mengatakan qul huwallahu ahad lebih fasih daripada tabbat yada abi lahab wa tab, yaj'alul muqabalata baina dzikrillahi wa dzikri abi lahab wa baina at-tauhid wa ad-du'a 'alal kafir wa dzalika ghairu sahih. Bal yanbaghi an yuqal tabbat yada abi lahab wa tab du'aun alaihi bil khusran. Jadi kalau ada orang mengatakan qul huwallahu ahad lebih afdal daripada tabbat yada. Kenapa? Qul huwallahu ahad itu kan tauhid, isinya ikhlas. Sedangkan tabbat yada itu ya menceritakan doa kepada Abu Lahab. Jelek sekali Abu Lahab dibandingkan dengan qul huwallahu ahad. Nah, ini salah. Kenapa? Ini kan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan tabbat yada itu adalah du'aun alaihi bil khusran. Kita sudah menjelaskan bahwa di dalam bahasa Arab da'a ala itu artinya doa apa ya ikhwan? Kejelekan. Da'a li itu artinya doa kebaikan. Da'a lahu. Qala fahal tujadu ibaratun lid-du'a'i bil khusran ahsan min hadhi wa kadzalika fi qul huwallahu ahad la tujadu ibaratun tadullu ala al-wahdaniyati ablagha minha فالعالم إذا نظر إلى تبت يدا أبي لهب وتب في باب الدعاء بالخسران ونظر إلى قل هو الله أحد في باب التوحيد لا يمكنه أن يكون أحدهما أبلغ من الآخر. Jadi intinya apa ya ikhwan? Al-Quran itu semuanya, kalau masalah kita berbicara apakah ada sebagian ayat, sebagian surat yang lebih utama dari sebagian surat yang lainnya ya ikhwan? Jawabannya ada enggak? Ada kan? Nah, jawabannya ada. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada sebagian ayat Al-Quran itu yang dimana lebih fasih sebagian daripada bagian yang lain? Hah? Jawabannya tidak ada. Semua kalamullah itu fasih, baligh, tergantung apa? Tergantung penempatannya. Anda berbicara masalah pernikahan, yang paling fasih adalah Anda membawa ayat-ayat tentang pernikahan. Anda berbicara tentang warisan, yang paling fasih apa? Anda membawa ayat surat An-Nisa tentang warisan. Anda berbicara tentang berbahayanya karena Anda mengelola anak yatim, maka Anda yang paling fasih membawa ayat-ayat tentang ancaman makan harta anak yatim. Masya Allah, itulah Al-Quran. Sehingga baligh, fasih. Jadi pada tempatnya. Pada tempatnya. Pernah terjadi di zaman zaman Arab kuno, ada seorang al-amir. Orang ini orang baik dan dia faham bahasa Arab dan jengkel kepada imamnya waktu itu. Dia mengatakan kepada imamnya, kamu sholat, kali ini kamu hanya saya izinkan 1 rakaat 1 ayat. Sholat isya, 1 ayat 1 rakaat, gak boleh lebih karena jengkel sering kelamaan. Akhirnya apa? Sholat ini imam, al-amir di belakang dia. Rakaat pertama membaca setelah waladhdallin. Setelah membaca rakaat pertama bacanya apa? Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami ini selalu turut kepada pemimpin-pemimpin kami dan akhirnya menyesatkan kami dari jalan yang benar. Allahu Akbar. Rakaat pertama 1 ayat.
Begitu bangkit rakaat kedua satu ayat juga. Setelah waladhdallin, Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikanlah kepada mereka azab yang pedih, laknatlah mereka, laknatin. Di belakang amirnya mandi keringat. Benar sih satu ayat, satu rakaat satu ayat, tapi sangat menusuk ayatnya. Jadi ini balik pada mengingatkan orang ini, menasihati orang ini secara tidak langsung. Balik pada tempatnya. Akhirnya apa orangnya al-wali pada saat itu? Al-wali, udah kalau gitu terserah kamu baca aja semau kamu. Yang penting jangan baca surat itu untuk saya. Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Ya Allah, berikan dua kali lipat azab kepada mereka, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan kami. Karena faham bahasa Arab jadi takut. Pemimpin zaman sekarang gak faham bahasa Arab, ya Tuhan aja gak ditakuti. Naam. Ya Allah wasil, qra' man yaqra'. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafa al-a'immatu fi wuqu'il muharram fil Qur'an wal aktharuna 'ala adami wuqu'ihi fihi bi qawlihi ta'ala Qur'anan 'arabiyyan wa qawluhu subhanahu walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan la qalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiyyun. Berarti tadi apa tadi? Mu'rab. Bacanya apa? Fi wuqu'il mu'arrab. Iya. Mu'arrab itu yakni bahasa selain Arab yang dijadikan Arab. Televisi itu bukan bahasa Arab. Mobil, orang Yaman, orang-orang Arab ngomong mobil pun malas ngomong sayar mobil. Ngomong TV tilfad itu bahasa Arab, bahasa ajam yang diarabkan. Komputer, komputer, mereka ngomong kadang komputer, komputer, tilfad, television. Naam. Jadi bukan mu'rab tapi apa tadi? Mu'arrab. Naam. Fi wuqu'il mu'arrab. Baik, lanjut. وهذا قول الإمام الشافعي وقال ابن جرير ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن إنها بالفارسية والحبشية Nabatiyah, na'am. نبطية Mesir, di Mesir itu. Salah satu. أو نحو ذلك إنما اتفق فيها ورد اللغة فتكلمت فيها العرب Wal Furus, Persia. والحبشة بلفظ واحد وقيل بل كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعد مخالطة سائر Alsun. في أسفارهم فعلقت من لغتهم ألفاظا غيرت بعضها بالنقص من حروفها واستعمالاتها في أسعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الفصيح ووقع بها البيان وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. Contoh dulu, baca dulu contoh. ومن ذلك قوله تعالى Isri. إسري Ajibtu ala dzalika isri. معناه عهدي Bin Nabatiyah. Naam. أواب وأواب المسبح بلسان الحبشة الحواريون الخسلون بالنبطية واسله حواري الرقيم قيل إنه اللفظ الرومية وهو في قوله تعالى واترك البحر رهوا واترك البحر رهوا أي سهلا Damisan. بلغة النبت وقيل ساكنا Siryaniyah. بسريانية Naam. مرقوم أي مكتوب بالإبرانية الفردوس بستان بالرومية. Tayyib. Itu judulnya kok gelap ya, apa itu? Ada yang bisa dibaca judulnya? Apa itu? Ini kayak gini bisa diterangin gak ya pakai kamera ya?
Nggak bisa ya? Ini sudah difotokopi, di-scan. Memang sudah remang-remang kayak gini. Baik, bismillah. Ikhtalafal a'immatu fi wuqu'il mu'arrabi fil Qur'an. Para a'immah berselisih pendapat tentang adanya bahasa mu'arrab di dalam Al-Qur'an. Jadi bisa dibaca mungkin dari Fihris ya. Thayyib la bas, berarti dari Fihris. Naam. Jadi kadang-kadang kalau kita belajar bahasa Arab, seperti misal bahasa Arab begini. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan mendapati di situ semua nama nabi Arabia kecuali siapa? Semua nama nabi bukan bahasa Arab, bukan Arabia kecuali siapa? Hah? Siapa? Semua nabi nama mereka bukan Arabia kecuali Sun Syamlah, Saleh, Nuh, Syamlah. La, Ibrahim enggak masuk. Syuaib, Muhammad, Lut. Sun Syamlah. Diringkas dalam kalimat itu. Jadi seperti Ibrahim itu bukan bahasa Arab. Musa, Isa bukan bahasa Arab, tapi ada di dalam Al-Quran. Nah itulah makanya sementara kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah bilogatil Arab. Kita meyakini bahwa bahasa ini adalah bahasa, Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Kenapa? Dalam Al-Quran jelas Allah katakan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang sangat nyata. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Lalu kenapa kok ada selipan seperti ini? Kalau kita belajar bahasa Arab, dan ini panjang lebar dibahas oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah. Dalam kitab beliau Ar-Risalah. Nah, di sini juga ada pembahasan di sini. Para ulama berselisih pendapat apakah ada di dalam Al-Quran itu huruf-huruf yang mu'arrab. Mu'arrab tadi apa? Bahasa yang bukan bahasa Arab diarabkan. Itu apakah ada dalam Al-Quran? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Yang paling kuat yang saya ingat dari kitab Al-Imam Asy-Syafi'i Al-Risalah, beliau tetap komitmen kepada pendapat bahwa tidak ada di dalam Al-Quran ini kecuali bahasa Arab. Nah, bagaimana dengan yang kita pelajari bahwa Ibrahim itu bukan bahasa Arab? Kata beliau, sekarang kita kembali, yang mengatakan itu bukan bahasa Arab siapa? Bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling pertama kali dipakai untuk percakapan. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas. Jadi kalau ada orang mengatakan Ibrahim itu bukan bahasa Arab, itu pendapatnya siapa? Pendapatnya manusia. Itu pendapatnya manusia. Sementara Al-Quran yang berbicara duluan Ibrahim dimasukkan di dalam Al-Quran, itu jelas bahasa Arab berarti. Karena apa? Bahasa Arab ini awsa'ul lughat. Jadi kita lebih percaya kepada Al-Quran daripada kaidah. Secara pelajaran bahasa Arab nggak apa-apa, yakini aja, nggak apa-apa, pelajari aja. Itu bukan bahasa Arab. Seperti misalnya apa ya ikhwan? Kalau kita belajar bahasa Arab, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalam bukan? Ini kita lagi belajar bahasa Arab. Kalam bukan? Hah? Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalam bukan ya ikhwan? Hah? Berarti kalam bukan? Bukan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalam bukan? Idza jaa, sudah 2 ayat ini. Bukan juga. Kapan jadi kalam? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu kalau kita lagi belajar bahasa Arab. Tapi kalau kita berbicara bahwa itu adalah Al-Quran, qaf, kalam bukan? Kalam. Nun, kalam bukan? Kalam. 1 huruf aja dalam bahasa Arab itu sudah kalam. Kenapa? Dalam Al-Quran maksud saya. 1 huruf aja dalam Al-Quran itu sudah kalam. Kenapa? Kalamullah. Itu maksudnya. Jadi tetap aja. Qala wal aktsaruna ala adami wuqu'ihi fi. Kebanyakan ulama mengatakan tidak ada bahasa
di dalam Al-Quran itu kecuali bahasa Arab. Dan ini yang benar. Karena jelas-jelas ayatnya liqaulihi ta'ala Qur'anan Arabiyyan. Quran Arabi. Wa qaulihi subhanahu law ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa a'rabi. Wa hadha qaulul Imam Syafi'i. Dari mana? Dari Kalau mau baca perinciannya dari Kita dulu di Yaman belajar sama Syekhna Mansur Al-Adibi. Hafizahullah ta'ala. Tayyib. Wa qala Ibnu Jarir ma warada an Ibn Abbas wa ghairihi fi tafsir alfadhin min al-Qur'an. Berkata Imam Ibnu Jarir yang datang dari Ibn Abbas dan yang lainnya pada saat menafsirkan lafaz Al-Quran. Innaha bil Farisiyah. Kadang-kadang ucapan mereka, oh ini maksudnya dalam bahasa Persia. Wal Habasyiyah, wal Nabatiyah. Nabatiyah itu suku di Mesir. Au nahwi dzalik. Innama ittafaqa fiha tawarudul lughat. Fatakallamat biha al-Arab wal Furs wal Habasyiyah bilafdhin wahid. Masya Allah. Apa kata beliau ya ikhwan? Kalaupun ada sebagian pendapat mufassirin, misalnya Ibn Abbas, menafsirkan sebagian ayat ini adalah bil Farisiyah, dengan lisan Persia. Maknanya apa? Ya kebetulan orang-orang Faris bicara begitu. Seperti apa misalnya ya ikhwan? Kita di Indonesia. Kita mengatakan dewan. Dewan. Itu bahasa kita. Kita katakan dewan. Kemudian orang Arab mengatakan dewan. Hada bil Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Salah. Bukan bahasa Indonesia. Bahasa kalian. Kalian lebih duluan menggunakan dewan. Kami yang pinjam. Diwan. Dewan itu kan dalam bahasa Arab apa? Diwan. Jadi kalian apa namanya? Oh ini dewan bil lughatil Indonesia. Salah. Bukan bahasa Indonesia. Kami yang pinjam. Bukan kalian yang pinjam. Kalian lebih duluan. Kalian yang mengatakan dewan. Dewan. Naam. Kemudian perwakilan lughat Indonesia, bukan, kalian lebih duluan, al-wakil. Bahasa Arab al-wakil, kami cuma pinjam doang. Jadi kata beliau, kalaupun ada di dalam ucapan mufassirin Ibnu Abbas mengatakan misalnya ini bil Farisiyah, ini bil Habasyiyah, maka kata beliau itu kebetulan aja ada kesepakatan bahasa mereka pinjam. Tapi tetap aja bahasa Al-Quran lebih dulu. Bahasa Al-Quran lebih dulu. Musyawarah. Kata orang Arab, ini musyawarah bil Indonesia. Lah, bukan. Ini bahasa kalian, syura. Majelis permusyawaratan. Majelis itu bahasa apa? Kata orang Arab, bahasa Indonesia. Bukan, bahasa kalian, majelis. Kami yang pinjam. Kalian lebih duluan. Jadi kata Suyuti, kalaupun benar sebagian kata Ibn Abbas, ini bil Farisiyah, ini semuanya itu kebetulan aja mereka ada kesamaan bahasa. Nah, seperti dalam hadis yang masyhur yang pernah kita baca apa ya akhwan, Abu Hurairah radhiyallahu an, laisa minal birri asyamu fi safar. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, laisa minal birri amsiyamu bin safar. Laisa minal birri amsiyamu bin safar. Nah, di list itu mereka mengatakan bilogat himyar, dengan logat himyar. Himyar itu bahasa mereka al itu diganti m. Jadi kalau mereka misalnya as-safar, mereka mengatakan am-safar. As-siyam, am-siyam. Itu kita dengar dan ada beberapa yang ngajar pakai bahasa itu di sana. Di apa namanya? Fil masjid. Bukan fil masjid tapi fil masjid. Ada bahasa kayak gitu. Nah dia meriwayatkan hadis laisa minam birri am-siyamu bin safar. Kata sebagian ahlul hadis, nggak mungkin Rasulullah mengatakan begitu. Kata Syekhul Albani, hadisnya sahih. Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa di waktu safar. Kemungkinan perawi hadis meriwayatkannya dengan bahasanya sendiri. Laisa minal birri am-siyamu bin safar. Jadi hadisnya benar, kemungkinan lesannya yang meriwayatkan hadis diriwayatkan dengan apa? Bahasanya sendiri. Nah, jadi kalaupun ada ucapan sebagian mufassirin ini bil Ibraniyah, ini itu, maka maksudnya kebetulan ada kesamaan bahasa. Wa qila bal kana lil arabil aribati
Ada pula yang mengatakan bahkan al-Arabul Aribah. Al-Arabul Aribah itu Arab apa mana ya ikhwan? Arab itu kan ada dua. Al-Arabul Aribah, Al-Arabul Musta'ribah. Al-Arabul Aribah itu Arab yang mana ya ikhwan? Ini kata beliau, Al-Arabul Aribatul lati nazala al-Qur'an bilughatihim ba'da mukhalatati sa'iril alsun. Al-Arabul Aribatu wal Arabul Musta'ribah. Al-Aribah ini adalah Arab sebelum Nabi Ismail. Sebelum Musta'ribah. Sebelum Nabi Ismail. Al-Arabul Aribah ini setelah Nabi Ismail. Dan Al-Arabul Musta'ribah itu sudah inqaradu dengan nasab mereka berakhir dari Qahtan, Yaman. Mereka Al-Arabul Aribah itu dari keturunan Nabi Ismail. Kata beliau, allati nazala al-Qur'anu bilughatihim ba'da mukhalatati, setelah bercampurnya sairil alsun, semua lisan fi asfarihim, dalam safar-safar mereka. Fa'aliqat min lughatihim alfadan, maka kemudian nyantol atau bercampur dengan bahasa mereka ini lafaz-lafaz ghayyarat ba'daha, yang merubah sebagiannya bin naqs, kekurangan, min hurufiyah, dalam hurufnya, wasta'malatha fi asy'ariha, dan dipakai dalam syair-syair mereka, wa muhawaratiha, percakapan mereka, hatta jarat majral arabi, sampai seakan-akan itu adalah bahasa Arab al-fasih, wa waqa'a bihal bayan, wa ala hadzal hadd nazala bihal Qur'an. Naam. Jadi atau kadang-kadang karena tercampurnya bahasa, sehingga mereka sering safar, akhirnya sering mendengarkan bahasa, kecampur akhirnya bahasa mereka dengan bahasa Arab, kemudian turun Al-Quran, orang mengira itu adalah bahasa Persia, bukan, bahasa Arab sebenarnya. Bahasa Arab. Tapi kenapa? Karena ada orang Arab sering safar ke Persia, dengar bahasa Persia, bahasa Ajam, gampang akhirnya terpengaruh. Naam. Ada orang Badui terpeleset karena sudah terbiasa lisannya, jatuh, pingsan. Begitu sadar ngelihat orang kerumunan mengerumuni dia, dia pun mengatakan, malakum taka'akatum alayya kataka'akuikum ala dhi jinnatin ifranka'u anni. Orang bingung, hadza majnun, ini orang gila. Orang gak ada yang paham bahasa dia. Maksudnya apa? Malakum taka'akatum alayya, ay malakum tajamma'atum alayya katajammu'ikum ala majnun. Ifranka'u ay idhabu. Ifranka'u itu bahasa apa? Bahasa Hindi dia pakai. Malakum taka'akatum alayya kataka'akuikum ala dhi jinnatin ifranka'u anni. Orang akhirnya pergi semua, majnun, orang ternyata orang gila. Dia bukan orang gila. Dia pingsan, capean, jatuh pingsan, lihat orang berkerumunan biar orang pada pergi. Dia sengaja mengatakan seperti itu. Jadi itulah contoh ya. Jadi lesan itu kadang-kadang gampang sekali terpengaruh. Famin dzalika qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah, isri ma'nahu ahdi bin nabatiyah wa awwab al-musabbih bilisanil habasyah al-hawariyun al-ghassaluna bin nabatiyah wa asluhu hawari ar-raqim qila innahu lawhul birrumiyah rahwan fi qawlihi ta'ala watrukil bahra rahwan ay sahlan damithan bilugatin nabat wa qila sakinan bisiryaniyah wa marqum ay maktub bil arabiyyatil firdaus bil bustanun birrumiyah. Jadi tadi sudah saya kasih kesimpulan dari ucapan Imam siapa tadi? Syafi'i. Kalau antum kalau enggak bingung. Intinya apa ya kawan? Sekarang yang mengatakan firdaus, bustan menurut bahasa Rumiyah. Kita katakan mana yang lebih duluan, Rumiyah atau Quran? Hah? Quran ini sebelum turun sudah ada di mana ya kawan? Hah? Sudah ada di Lauhil Mahfuz. Jadi kalau ada yang mengatakan isri, artinya ahdi itu adalah bahasa Nabatiyah, bahasa Mesir salah satu sebelumnya. Kita katakan mana yang lebih duluan Nabatiyah atau Al-Quran? Al-Quran. Sebelum Allah turunkan Al-Quran ini sudah tercatat terlebih dahulu di Lauhil Mahfuz. Dari mana kok kalian mengatakan bahwa ini adalah lughatun nabat?
Maka jawabannya kata Imam As-Suyuti, karena orang-orang Arab pada saat itu banyak safar. Ada yang safar ke Irak, ke Yaman, ke Syam, kemana-mana. Seluruh penjuru dunia. Sehingga lisan mereka pun sampai di sana dibawa-bawa itu bahasa. Terkesan itu adalah bahasa Persia. Naam. Bahasa Persia. Itu contohnya ya. Masya Allah. Naam. Saya kan pernah cerita ada orang Yaman. Waktu saya di Yaman ada orang Yaman masuk toko. Saya masih di toko waktu itu. Orang Hadramaut. Karena banyak mereka saudaranya di Indonesia. Masuk toko. Sofia indak sorung. Saya ngakak aja dalam hati sorung. Yang punya toko bukan orang Hadramaut. Bingung. Dicarinya ambilin satu sorban. Hada. Lala. Mash hada ya akhi. Sufuna. Yang dipakai di pinggang. Diambilin sabuk. Lala. Bukan ini. Sorung ya akhi. Sorung. Sayanya ketawa. Ngakak. Ketawa. Sampai capek itu yang punya sarung. Yang punya toko, ambilin ini enggak, ambilin ini enggak, ambilin enggak. Ya, takillah, tadi kata dia. Kamu bikin saya capek, apa yang kamu cari? Ya, sorung. Baru kemudian saya tengah, ya akhi Suf, anta hadrami. Naam. Tayyib. Ya akhi kul izar, hadha sorung hadha lugatna, lugat Indonesia sorung hadha. Ailat ke Indonesia, kamu punya keluarga di Indonesia sering datang. Iya. Itu sama. Asia Indonesia. Izar ya ikhul izar. Langsung faham yang punya toko. Ya akhi kenapa kamu bikin saya capek ngomong dari tadi izar saya nggak punya. Tadi ya. Ngakak sayanya. Jadi itu contoh. Nah dikesankan sorung ini bahasa. Seakan-akan sorung ini bahasa Arab. Padahal bahasa kita sarung. Orang yang punya toko sudah kemeringat caruin sarung, ambil sarung ini nggak ada. Ya akhi, ana bilang ya syekh, kul bil arabiyah. Apa bil arabiyah ya akhi? Izar. Ma'ruf izar indakum. Baru yang punya toko main di izar ya akhi. Kenapa kamu nggak ngomong dari tadi? Bikin saya capek. Bilang ini orang bilang orang Hadramaut keluarganya banyak di Indonesia, makanya bawa bahasa sarung di sini. Dia bahasa sarung. Ngomong gelas apa mereka? Kup bukan. Orang Hadramaut ngomong gelas, kup bukan, kelas. Ya hat kelas. Kalau enggak kelas gelas, hat gelas. Ya ish gelas, hat gelas. Ketawa ini syahada gelas ya akhi kul kub. Lisanuk Allah khalas. Ya ini kharban, lisanuk kharban, lisanmu udah rusak. Jadi seperti itu kata beliau. Jadi kalau ada di dalam Al-Quran, sebagian mufassirin mengatakan bil Farisiyah, bahasa Persia, bahasa Habasyiyah, maka itu sebenarnya bukan bahasa Al-Qurannya, bukan bahasa Habasyanya yang masuk ke Al-Quran, tetapi bahasa Al-Quran. Kebetulan lesannya orang Habasyah sering pakai itu, ada orang-orang Arab yang sering ke sana, akhirnya bahasa mereka kecampur. Nah, orang Arab nggak bakal, jarang. Kamu masuk bandara pun, jarang orang mengatakan ainal jawaz. Paspor, enggak, had paspor. Mereka pun begitu rata-rata, had paspor ya, wain paspor. Mana paspormu? Kalau mau pakai sarung ya jawaz safar. Mana paspormu? Enggak ada, mereka paling gitu aja. Wain jawaz. Aina paspor. Paling gitu aja. Jadi sehingga terkesan kalau orang yang belum paham bahasa Arab, oh ternyata paspor itu bahasa Arab juga ya. Kalau orang nggak paham kan begitu. Kenapa? Buktinya orang Arab begitu sampai di bandara King Abdul Aziz juga tanyanya paspor. Had paspor. Oh berarti paspor itu bahasa Arab ya. Sampai di Indonesia pun akhirnya saya sudah mulai paham bahasa Arab dikit-dikit. Apa bahasa Arabnya paspor? Pasport. Kiranya bahasa Arab. Bukan. Mereka orang Arab karena udah terbiasa paspor tulisannya had paspor. Itu aja. Naam. Qala wa qad ahsa ba'dul ulama'i wa sannafu fi alfadhil Qur'an, dan dihitung dan ditulis oleh sebagian ulama tentang lafaz-lafaz Al-Qur'an yang al-mu'arriba kutuban mustaqillatan wa raddu ba'd al-alfadhi ila usul farisiyatin wa rumiyatin wa nabtiyatin wa habasyiyatin wa barbariyatin, lugat barbar, wa suryaniyatin wa ibraniyatin wa qutbiyatin. Wa qalu fi dzalika inna min khasa'isil Qur'an ala sa'iri kutubillah. Mereka kemudian mengatakan bahwa di antara kekhususan Al-Qur'an dibandingkan semua kitab-kitab Allah al-munazzalat yang diturunkan, annaha nazalat bi lughatil qaumil ladzi unzilat alaihim, bahwa diturunkan dengan bahasa kaum yang diturunkan kepada mereka. Lam yanzil fiha syai'un bi lughati ghairihim.
dan tidak turun dengan bahasa selain bahasa Arab. Wal Qur'anu ihtawa ala jami'i lughatil Arab. Dan Al-Quran itu mencakup semua bahasa Arab. Wa unzila fihi bilughati ghairihim minar Rumi wal Furus al Habasyiyah syai'un katsir. Dan diturunkan di dalamnya dengan bahasa selainnya seperti lughat Rum, Persia dan Habasyah. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mursalun ilan nasi kaffatan wa qad qala Allah ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Fala budda wa an yakuna fil kitabil mab'uts bihi min lisani kulli qaum wa in kana asluhu bi lughati qaumihi huwa sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat ya ikhwan. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Dan tidak pernah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Kaumnya lisannya kaumnya Rasulullah apa? Bahasa Arab. Maka berarti benar kesimpulan Imam Syafi'i tidak ada di dalam Al-Quran selain bahasa Arab. Kalaupun ada yang mengatakan tetapi ini Ibnu Abbas bahwa ini istri adalah bilughatil Farisiyah misalnya. Bilughatil Farisiyah itu artinya Ibnu Abbas sedang menafsirkan. Sama saja misalnya Dewan misalnya bilughat Indonesia. Kenapa? Kebetulan kita pakai memang begitu. Tapi intinya kalau diambil dari Al-Quran ya bahasa Arab. Illa bilisani qaumi. Artinya berarti kalaupun ada kesamaan bahasa selain Arab yang diambil dari Al-Quran, itu pada hakikatnya yang ikut adalah yang selain dari Al-Quran itu. Kita selesaikan bab ringan ini. Qala waqa'a fil Qur'anil Karim alfadhun bighairi lughatil Hijaziyyin. Terjadi di dalam Al-Quran, terdapat dalam Al-Quran lafaz selain lughat Hijaz. Hijaz itu yang dimaksud Makkah dan Madinah. Faqad akhraja Abu Ubaid anil Hasan qal kunna la nadri ma al-ara'ik. Kami tidak faham apa itu al-ara'ik. Hatta laqina rajulun. Laqiyana. Berarti laqiyana. Rajulun sebagai fa'il. Kalau laqina, rajulan mestinya. Hatta laqiyana rajulun min ahli al-Yaman. Fa'ukhbirna anna al-arikata indahumul hajalatu. Fiha as-sarir. Kita tambah nggak faham. Al-hajala kal-qublati au mawdi'un yazinu bis-siyab. Yuzayyanu bis-siyab. Alal araik. Araik artinya apa? Dipan. Artinya dipan. Jadi ini juga tetap aja Yaman apa? Arab juga. Yaman juga Arab. Jadi kadang-kadang seperti di ayat ini juga diterjemahkan dengan bahasa Yaman. Qala wa akhraja Ibnu Abi Hatim an ad-Dhahhak fi qoulihi ta'ala wala wazar kalla la wazar la hiyal wa hiya bi lughati ahli al-Yaman. Kalaupun bi lughati ahli al-Yaman tetap bahasa Arab. Cuman ini kan pembahasannya apa? Ada enggak di dalam Al-Qur'an selain bahasa Hijaz? Bahasa Arab itu yang paling fasih kan bahasa Hijaz, Makkah dan Madinah. Tapi anehnya ketika kita belajar bahasa Arab, justru pelajaran bahasa Arab berkembangnya di luar Makkah, di luar Madinah. Itu keanehannya. Ketika kita belajar bahasa Arab, mesti berkembang pesatnya pelajaran bahasa Arab itu di mana? Di Irak. Kufah, Basra, Kufah. Naam. Kita masuk bab nawasib. An-nawasib asyarah, nawasib 10. Sedangkan Ahlul Basrah mengatakan nawasib itu hanya 4. Yang lain itu Kufah menasabkan dengan An-Mudmarah. Jadi berkembangnya itu justru di selain Makkah dan Madinah. Tetapi bahasa yang paling fasih dalam bahasa Arab itu adalah Makkah dan Madinah. Karena bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Makanya bahasanya pun juga lebih gampang kita fahami. Qala وهي بلغة أهل اليمن وأخرج الراغب عن الحسن في قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا قال اللهو بلسان اليمن المرأة وأخرج عن محمد بن علي في قوله تعالى محمد بن علي زين العابدين ونادى نوح ابنه قال بلغة طي ابن امرأته وقد قرئ ونادى نوح ابنها
Wa nada Nuhun ibnahu, anaknya. Padahal anaknya siapa? Yang melahirkan siapa? Istrinya. Kenapa bukan ibnaha? Thayyib. Wa nada Nuhun ibnaha wa anid dhahak fi qoulihi ta'ala a'siru khamran qala 'inaban bi lughati ahli Umman. Umman ini aslinya Yaman, nyambung tadinya. Dipisah seperti dalam ayat surat Saba. Apa namanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famazzaqnahum kulla mumazzaq." Qala yusammuna al-'inab khamran. A'siru khamran ay 'inaban. Saya memeras khamr. Maksudnya khamr adalah apa? Anggur. Kama waqa'a fihi alfadhun bi lughati Hamdan, Hamadan, wa Himyar, wa Qais Ailan, wa Thaqif, wa siwahum. Yang jelas intinya bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Dan kalaupun ada yang kelihatan kata orang bukan bahasa Arab, tetap aja itu adalah pendapat orang saja, tapi tetap satu bahasa bilisani qaumi. Karena itu adalah akidah. Permasalahannya ini adalah akidah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.